ゲームしようぜ。お前の魂をぶっ壊すぞ。 Halo minasan, sehat? Gimana lebaran kemarin? Lancar? Atau masih ditanya kapan nikah? Kalau gitu sama kayak saya dong. Oke, kembali lagi bersama alur anime Kungnang Kene. Lupaan pertanyaan kapan nikah itu, karena kali ini saya akan mencoba membacakan alur cerita anime yang berjudul Kekai Sensen tahun 2015. Berfokus kepada sebuah organisasi bernama Libra yang bertarung melawan kejahatan di kota New York yang sekarang dikenal dengan nama Hell Salem Slot. Hell Salem Slot sendiri terbentuk ketika setelah portal dunia tak terlihat terbuka sehingga kota ini menjadi pertemuan antara tempat nongkilah antara monster, ghoul, sihir, dan berbagai kehidupan duniawi. Dan daripada mengubah-ubah waktu kalian lagi, langsung saja film pun dimulai dari sekarang. Awal kisah kita diperlihatkan seorang fotografer muda bernama Leonardo. Ketika ditanya oleh penjaga kafe cantik ini, Leo pun mengaku kalau dirinya adalah wartawan. Tetapi dengan perut yang keroncongan seolah ikut menjawab pertanyaan dari si gadis. Sehingga si gadis yang mendengar hal itu pun dengan baik hati memberikannya burger dan minuman secara gratis. Dengan syarat Leo harus isah-isah piring. Sembari menikmati seruputan kopi lalu berterima kasih kepada mbak penjaga. Leo sempat melihat-lihat kembali foto-foto yang ada di kameranya itu. Akan tetapi ketika dia lengah, tiba-tiba ada monyet yang dengan cepat kilat mencopet kamera miliknya itu. Sehingga Leo pun langsung keluar dari kafe itu dan langsung berlari mengejar monyet itu. Namun saking apesnya, secara kebetulan Leo juga ikut terlibat dalam pengejaran pencurian yang sedang terjadi pada saat itu. Yang menyebabkan dirinya hampir saja menjadi hancur seperti melihat dia online tapi nggak dibales. Dari ledakan itu, Leo dan juga si monyet pun terlempar cukup jauh. Namun ketika akan menangkap si monyet dan mengambil kameranya kembali, tiba-tiba dia dihadapkan dengan seseorang bernama Zap yang langsung menjadikan mukanya sebagai tanah. Zap yang salah paham karena mengira kalau Leo ini adalah penjahat yang tadi pun lantas membawa Leo ke tempatnya tanpa perlawan sedikit pun. Zap ini merupakan anggota organisasi Libra yang sudah saya jelaskan di awal. Terdiri dari pemimpinnya bernama Klaus dan ini adalah Ken, seorang manusia serigala atau werewolf. Setelah terjadi kesalahpahaman di sana dan Leo juga menjelaskan kenapa dia mengaku sebagai penjahat, yakni karena ada sesuatu yang ingin dia ketahui dari dunia ini. Beberapa saat kemudian setelah itu, dikabarkan kalau penjahat yang tadi sudah berhasil ditangkap. Namun cairan itu tiba-tiba dibajak oleh musuh Libra bernama Fem, yang ternyata sudah memasang jebakan di monyet putih tadi. Dan seketika muncul bayangan seperti prajurit yang langsung menyerang mereka dan membuat separuh gedung terpotong seperti roti. Beruntung mereka bisa selamat dari bahaya itu. Kemudian Leo pun berterima kasih kepada Klaus karena telah melindunginya. Lalu Leo yang bisa melihat serangan mendadak itu pun menjelaskan kalau dirinya mempunyai kekuatan mata dewa yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Lebih tepatnya dia bisa melihat masa depan dan masa lalu. Mata dewa ini dia peroleh ketika dia dan adiknya yang bernama Misela pergi liburan. Dimana ketika Leo sedang memoto adiknya, tiba-tiba muncul sesuatu yang sangat gede di hadapan mereka. Monster itu memberikan penawaran sebuah mata dewa kepada mereka. Sebenarnya Leo ingin sekali mengorbankan dirinya demi adiknya. Akan tetapi meskipun sudah berusaha, tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sehingga sebagai ganti dari mata dewa, monster itu mengambil penglihatan adiknya. Menyadari kalau ada yang tidak beres dari monyet itu, lantas Leo pun berusaha mengejarnya. Meskipun banyak kerusuhan yang terjadi, tetapi Zap dengan antusias memberikan jalan kepada Leo sedangkan dirinya akan menghadapi para monster itu. Sementara itu, Leo akhirnya menemukan alat yang digunakan oleh musuh yang dipasang di kepala sang monyet dan menyopotnya. Tanpa diduga, si monyet langsung luluh, menempel kayak perangko kepada Leo dan juga mengembalikan kameranya. Dari situlah Leo pun bergabung dengan anggota Libra, sebuah organisasi yang menjaga keseimbangan atau menyelamatkan dunia ini. Leo yang masih tergolong anggota baru sehingga Mr. Klaus menugaskan Zap untuk menjaga atau membimbinglah supaya tidak terjadi sesuatu kepada Leo. Dikarenakan mata dewa yang dimiliki Leo menjadi incaran semua kalangan monster.
Saat mereka berdua pergi jalan-jalan, tanpa sengaja Leo dengan mata dewanya melihat mobil laundry keliling yang sebenarnya adalah monster yang menggunakan ilusi untuk menangkap manusia. Sedangkan Zap sendiri melihat kalau mobil itu hanyalah laundry keliling biasa. Ketika monster itu menyadari kalau si Leo bisa menembus ilusinya, pun langsung mengejar mereka berdua hingga berhasil menangkap Leo dan membawanya masuk ke dalam mobil itu. Di dalam mobil, Leo mendapati manusia-manusia yang terbungkus plastik masih segar. Meskipun Leo memiliki mata dewa, tapi dia tak memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga dia sangat kebingungan dengan kondisinya sekarang. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Leo menemukan sebuah ide, yaitu mempengaruhi pikiran dan penglihatan para monster itu dengan kekuatan mata dewanya yang sesaat kemudian membuat mobil itu oleng dan berhenti. Karena para monster itu bisa membuat genjutsu, alhasil Libra sangat kesusahan melacaknya. Sehingga di momen mobil itu oleng, momen itu sangat ditunggu-tunggu oleh anggota Libra dan Zap yang berusaha melacak keberadaan Leo menggunakan kemampuan darah miliknya. Lalu saat mobil itu berhenti, Zap mengirim Ken untuk mengikuti api yang dibuat olehnya. Bersama dengan itu, Mr. Claus dan kawan-kawan akhirnya bisa menemukan keberadaan Leo berkat jalan yang dibuat Zap. Dan dengan singkat, monster itu pun bisa dikalahkan. Dari kejadian itu membuat Leo masuk ke rumah sakit dengan perban di seluruh tubuhnya. Singkatnya, beberapa hari kemudian Leo sudah hampir sembuh dari lukanya. Dan karena jenuh, dia pun mencoba jalan-jalan hingga menemukan sebuah kuburan di sekitar rumah sakit itu. Yang di sana Leo bertemu dengan seorang gadis bernama White. Kita panggil saja si putih ya biar mudah. Si putih ini menderita sebuah penyakit yang karena penyakitnya itu dia sudah dirawat selama 3 tahun di sana dan sangat sulit bergaul atau berbicara dengan orang lain selain kakaknya. Sehingga saat Leo datang menjenguknya, dia pun sangat senang dan dari situlah hubungan mereka pun menjadi akrab. Setelah selesai berkunjung, Leo yang saat itu naik kereta menuju ke rumah. Di dalam kereta, Leo bertemu seorang misterius yang dengan kemampuan matanya, Leo bisa melihat kalau makhluk itu mengeluarkan cahaya berwarna merah pekat membentuk sayap. Dan setelah bercerita kepada para anggota Libra tentang kejadian di kereta, semua anggota di sana sontak langsung fokus ke Leo yang ternyata makhluk itu adalah vampir. Berkat kemampuan matanya, Leo pun diminta untuk melihat secari kertas yang dipegang oleh tangan vampir yang meskipun hanya tangan, tapi para intel harus mati hanya untuk mendapatkan tangan tersebut. Setelah berhasil melihat tulisan dari kertas itu, lantas mereka pun pergi ke sebuah tempat yang kemungkinan menjadi sarang para vampir, di mana Libra menganggap hanya ada 1-13 vampir di sana. Namun tanpa diduga, tempat itu terdapat banyak sekali vampir, bahkan ribuan dengan cahaya merah pekat sampai membuat mata Leo terluka karena terlalu memaksakan mata dewanya. Pada suatu malam, Leo mengajak si putih keluar dari rumah sakit untuk menonton sebuah film. Meskipun si putih sebenarnya tidak boleh keluar dari rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Berasa nonton drama Korea, si putih pun sempat nangis saat menonton film itu. Namun berkat nasihat yang Leo berikan, si putih pun kembali tersenyum. Kemudian di hari yang berbeda, Leo kembali datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Dimana saat itu si putih sedang bersama kakaknya bernama Black, panggil saja Hitam ya. Di sini Leo sekilas kembali mengingat kejadian sewaktu di kereta yang si Hitam sendiri tidak mengakui hal itu dan mengaku kalau baru pertama kali bertemu dengan Leo. Setelah mereka berdua kenalan, lantas mereka pun pergi ke sebuah toko burger langganan Leo. Sembari makan burger, di sana mereka membicarakan tentang si putih yang ternyata jantung si putih sangat lemah. Itulah kenapa si putih selalu berada di rumah sakit. Ketika sedang sibuk membicarakan tentang adik mereka masing-masing, tiba-tiba mbak penjaga tanpa sengaja hampir menumpahkan kopi ke Leo. Akan tetapi hal itu bisa dihentikan oleh kemampuannya si Hitam. Meskipun pada akhirnya Hitam tidak bisa menahannya terlalu lama karena Leo diam-diam baik nggak pindah tempat sehingga dia pun terkena kopi panas itu.
Pada suatu hari, Libra mendapatkan pesan kalau Zap sedang dalam bahaya, lalu meminta bantuan kepada Mr. Claus untuk menolongnya. Tanpa curiga dan tanpa berpikir macam-macam, Mr. Claus dan Leo langsung pergi ke alamat yang tertera. Namun ternyata tempat itu merupakan arena bertarung, yang Zap sendirilah yang merencanakan hal tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pemilik arena itu. Untuk menolong Zap, Mr. Claus perlu menghadapi para petarung-petarung berpengalaman terlebih dahulu. Dengan kemampuan tarung yang mumpuni, para petarung berpengalaman sangat mudah bisa dikalahkan, sehingga membuat penonton bersemangat melihat hal itu. Bahkan dengan kemenangan berturut-turut, akhirnya sang pemilik terpancing jiwa brutalnya, sehingga langsung turun ke arena untuk menghadapi Mr. Claus sendiri. Saat pertarungan berlangsung, Mr. Claus selalu menggunakan tangan kanannya untuk bertarung. Dan ketika mengganti posisi serangan, akhirnya si pemilik terkena pukulan hingga kepalanya hancur. Kemudian kita dibawa kepada Fem yang sesaat kemudian si hitam datang ke tempat itu. Yang ternyata si hitam mempunyai 2 jiwa di dalam satu tubuhnya dan tidak memiliki ingatan yang sama, sehingga saat bertemu di kereta, jiwa yang satu tidak ingat kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Dimana jiwa yang satunya lagi atau jiwa jahatnya lah, kita panggil saja Blank biar mudah dipahami. Blank ini bekerja sama dengan musuh Leo dan Libra yaitu Fem. Selanjutnya Blank pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan si Putih, di mana Blank membuat perjanjian yang pada intinya si Putih diminta untuk merebut mata dewa milik Leo, dengan imbalan Blank akan mengembalikan tubuh kakaknya dan keluar dari tubuh kakaknya itu. Berdasarkan sebuah alat yang diberikan kepadanya, kemudian mengajak Leo bertemu di sebuah gereja, dan tanpa basa-basi si Putih langsung memasangkan alat yang diberikan oleh Blank sebelumnya, di mana alat itu digunakan untuk meneliti mata dewanya Leo. Saat Leo terbangun dari pingsannya, Blank langsung menjalankan tujuannya itu, yang hal itu membuat mata Leo menjadi rusak. Meskipun begitu, Leo tetap berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Sementara itu di dunia luar sedang terjadi keributan akibat ulah Fem dan kawan-kawan, sehingga Libra harus menghadapi para pasukan zombie itu. Kembali ke Leo, saat Leo berhasil keluar dari tempat itu, betapa terkejutnya dia ketika melihat dunia sekarang sedang riuh. Yang sesaat kemudian si monyet datang menemuinya dengan membawa kamera miliknya itu. Di dalamnya terdapat video rekaman si Putih meminta si monyet untuk mencari dan menyelamatkannya. Yang dari sini Leo sadar kalau si Putih sudah mati, sehingga Leo harus segera menyelesaikan tugasnya itu dengan diawali mencari lokasi Blank menggunakan mata dewanya sekarang. Setelah menemukan lokasinya, Leo berusaha untuk pergi ke sana. Ya, meskipun harus bersusah payah melewati para zombie yang sangat membahayakan itu. Tapi beruntungnya dia bertemu dengan para anggota Libra sehingga Leo sangat terbantu. Sementara itu, Mr. Claus sudah berhasil menemukan keberadaan Blank terlebih dahulu. Pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Mr. Claus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung, tapi teknik darahnya belum mampu untuk mengalahkan kemampuannya Blank. Yang alhasil Mr. Claus dapat dikalahkan. Dan sesaat kemudian Leo sampai di tempat itu, yang dengan kemampuan mata dewanya, Leo bisa melihat 2 jiwa di dalam satu tubuh, di mana si hitam alias jiwa baik saat itu menangis meminta ingin terus hidup. Sehingga dari situ Leo berusaha untuk menyelamatkannya dengan cara memanggil jiwa si Putih dengan harapan bisa membujuk si hitam di alam bawah sadarnya. Dan dengan kemampuan mata dewanya itu, Leo berhasil menemui jiwa si Putih dan berusaha membujuknya kalau si hitam ingin tetap hidup dan hanya dialah yang bisa menolong si hitam. Lalu Leo menjebleskan kepalanya kepada Blank supaya jiwa si Putih bisa masuk ke dalam jiwanya. Benar saja, singkatnya akhirnya si Putih bisa menarik jiwa baiknya si hitam kembali. Mr. Claus yang menyaksikan keberhasilan Leo pun sangat bangga dengan hal itu, sehingga membuat tangis Leo tak terbendung lagi.
Scene akhir memperlihatkan Leo yang mengirim surat untuk Misela berisikan tentang kabarnya sekarang dan juga ingin menceritakan secara langsung apa yang terjadi bersama anggota Libra dan yang dilihat olehnya di dunia itu. Yang ternyata seluruh cerita ini adalah sebuah kisah yang ditulis oleh Leo untuk adiknya yakni Misela ketika Leo berada di dunia itu untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada adiknya dan juga tentang mata dewa yang dia dapatkan. Namun sampai sekarang Leo belum bisa kembali ke dunia nyata, sehingga dirinya menuliskan semua yang dialaminya di secari kertas supaya adiknya tidak khawatir tentang keadaannya sekarang. Dan season 1 pun selesai. Oke, terima kasih minasang. Dan untuk seluruh penggemar film di seluruh jagat raya, ada salam dari wong ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Kalau ngopi jangan sambil berdiri, apalagi sambil salto dan berlari. Video ini cukup sampai di sini. Sayonara dan bye-bye.